Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Muhammad Tesar Apriliandi. Oke, baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas jurnal lagi. Adapun pada video kali ini, jurnal yang akan dibahas mengenai jaringan syaraf tiruan. Adapun judul daripada jurnal ini adalah Prediksi Beban Energi Listrik APJ Kota Semarang menggunakan metode radial basis function atau singkat RBF. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Pertama adalah latar belakang. Tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat saat ini, mulai dari konsumen rumah tangga hingga industri. Permintaan akan tenaga listrik meningkat setiap tahun, sehingga untuk mencapai penyesuaian antara pembangkit dan permintaan tenaga, penyedia listrik atau PLN harus mengetahui kebutuhan beban atau permintaan listrik untuk beberapa waktu mendatang. Ada banyak penelitian tentang prediksi atau perakiraan beban listrik dalam listrik, tetapi tidak spesifik untuk setiap sektor konsumen. Lanjut, tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat yang kita dapat ketahui daripada jurnal ini adalah: pertama, tujuannya adalah agar kita dapat mengetahui bahwasanya prediksi beban listrik ini dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan JST, yang dimana metodenya adalah radial basis function. Dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari hasil pembuatan sistem ini adalah mempunyai penyedia listrik untuk memprediksi kebutuhan energi listrik sesuai dengan kebutuhan konsumen listrik. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk dalam pembahasan intinya. Sebagai penyedia energi listrik yaitu PLN harus mengetahui kebutuhan beban atau permintaan energi listrik untuk beberapa tahun berikutnya. Ada banyak penelitian tentang prediksi atau perakiraan beban dalam listrik, tetapi tidak spesifik untuk setiap sektor konsumen. Perakiraan permintaan beban listrik berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan dalam: pertama, ada perakiraan beban jangka panjang atau long term, adalah perakiraan permintaan beban dalam jangka waktu di atas 1 tahun. Yang kedua, ada perakiraan beban jangka menengah atau medium term, adalah perakiraan permintaan beban dengan jangka waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Dan yang terakhir ada perakiraan beban jangka pendek atau short term, adalah perakiraan permintaan beban dengan jangka waktu hanya beberapa jam dalam 1 hari sampai dengan 1 minggu. Lanjut, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai jaringan syaraf tiruan RBF atau radial basis function. RBF adalah jaringan syaraf tiruan yang menggabungkan metode pelatihan terbimbing dan metode pelatihan tanpa pengawasan. Jaringan syaraf ini dibentuk menggunakan fungsi basis radial sehingga disebut RBF, Neural Network. Topologi jaringan dalam RBF ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada lapisan input, lapisan atau unit tersembunyi, dan lapisan keluaran. Setiap unit tersembunyi adalah fungsi aktivasi dalam bentuk fungsi basis radial. Fungsi dasar dari radial ini terkait dengan posisi dasar dan lebar fungsi dasar. Oke, lanjut. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa ini adalah gambar daripada struktur dasar jaringan
RBF atau radial basis function. Yang dimana dapat kita ketahui bahwa setiap input dari jaringan syaraf tiruan RBF ini akan mengaktifkan semua fungsi dasar di lapisan tersembunyi. Setiap unit dari lapisan tersembunyi adalah fungsi aktivasi khusus yang disebut fungsi dasar. Di dalam lapisan tersembunyi ada sejumlah fungsi dasar yang serupa. Setiap fungsi dasar akan menghasilkan output dengan bobot tertentu. Keluaran jaringan ini adalah jumlah dari semua fungsi basis keluaran dikalikan dengan bobot masing-masing. Lanjut, selanjutnya adalah jaringan radial basis function terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan input. Lapisan input adalah bagian dari rangkaian jaringan syaraf tiruan RBF sebagai input untuk melakukan proses pertama, yang dimana pada lapisan ini membaca data dari faktor eksternal yaitu output atau unit sensor dan nilai yang diinginkan atau referensi. Lapisan input ini tidak memiliki algoritma khusus, tetapi hanya sebagai pelengkap untuk lapisan berikutnya. Tahap awal ini ditentukan sebagai identifikasi awal. Selanjutnya ada lapisan tersembunyi. Pada lapisan tersembunyi, pada bagian ini kegiatan formulasi terjadi dalam pembentukan sistem algoritma yang digunakan dalam jaringan radial RBF atau radial basis function. Mana pada lapisan kedua adalah lapisan tersembunyi dari dimensi yang lebih tinggi yang melayani tujuan fungsi dasarnya dan menimbang nilai yang berbeda. Bagian lapisan tersembunyi adalah proses mengaktifkan fungsi dasar dan korelasi silang dari masing-masing fungsi dasar dalam lapisan tersembunyi ini. Selain memuat bobot, juga memuat fungsi basis. Dalam jaringan RBF, fungsi basis ini identik dengan fungsi Gaussian. Seperti pada persamaan ini dapat kita lihat bahwa Pj sama dengan E C min XJ pangkat 2 per 2D kuadrat. Di mana keterangannya di sini adalah C merupakan center fungsi Gaussian, D adalah lebar fungsi Gaussian, XJ adalah masukan ke J, Pj adalah keluaran fungsi basis oleh adanya masukan XJ. Selanjutnya yang terakhir adalah lapisan keluaran, di mana merupakan hasil penjumlahan dari perkalian bobot dan fungsi dasar menghasilkan keluaran, yaitu lapisan keluaran yang merespon jaringan sesuai dengan pola. Di mana pada transformasi dari lapisan input ke pemrosesan sinyal, lapisan tersembunyi adalah non-linear, tetapi transformasi dari lapisan tersembunyi ke lapisan output adalah linear, seperti itu. Lanjut, algoritma pelatihan RBF. Algoritma pelatihan RBF yang berulang dapat kita lihat di sini ada beberapa langkah yang digunakan. Yang pertama adalah menentukan jumlah fungsi dasar yang akan digunakan. Langkah kedua, menentukan pusat dari masing-masing fungsi basis. Langkah ketiga, memberikan bobot atau fungsi dasar dari N plus 1, di mana N adalah jumlah input RBF. Langkah keempat, menginisialisasi bobot dengan W sama dengan 0,000. Masukkan tingkat konvergensi yang digunakan adalah
0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1. Langkah kelima, untuk setiap seri sinyal, kerjakan pada langkah 6 hingga selesai. Langkah ke-6, menghitung output dari setiap fungsi dasar. Langkah ke-7, menghitung output jaringan RBF. Langkah ke-8, menghitung kesalahan antara sinyal yang diharapkan atau D dan output RBF Y underscore error sama dengan D min Y. Langkah ke-9, memperbarui bobot untuk setiap fungsi dasar dan bobot dasar menggunakan metode LMS. Oke, lanjut kita masuk ke metodologi penelitiannya. Dapat kita lihat di sini ada diagram blok. Yang pertama ada diagram blok data latih dan diagram blok pengujian. Pada diagram blok di sini dapat kita lihat bahwa data latih KWH pada tahun 2012 sampai 2018, proses pelatihan dan pengujian menggunakan model radial basis function atau RBF. Saat pengujian, data hasil pelatihan kemudian dibandingkan melalui pengujian prediksi, kemudian diperoleh implementasi hasil prediksi dan uji keakuratan. Lanjut, kita masuk ke dalam data kelistrikan, mana data kelistrikan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah berupa data jumlah pelanggan listrik, jumlah konsumen energi listrik, dan daya tersambung pada tiap sektor di Kota Semarang. Pada tabel jumlah pelanggan listrik, di sini kita lihat dibagi menjadi 4 kelompok sektor. 4 sektor pemakaian, yaitu rumah tangga, bisnis, publik, dan industri. Dapat kita lihat di sini adalah jumlah pelanggan listrik Provinsi Jawa Tengah per tahun 2010 hingga 2017. Untuk tabel konsumsi energi listrik, sini dapat dilihat bahwa sebagian besar kebutuhan energi listrik Kota Semarang disuplai oleh pembangkit listrik yang terkoneksi dengan sistem transmisi Jamali atau Jawa, Madura, dan Bali. 100 transmisinya adalah 150 kP dan 500 kP. Dapat lihat sini adalah jumlah konsumsi energi listrik Provinsi Jawa Tengah per tahun 2010 hingga tahun 2017. Daya tersambung yang terhubung atau terkoneksi dengan masing-masing area kota Semarang ditunjukkan pada tabel daya tersambung. Di sini dapat teman-teman lihat ya. Untuk PDRB atau produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai 2015 adalah sebagai berikut. Lanjut, kita masuk ke hasil dan analisa. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistika ini dirubah ke dalam bilangan desimal, dikarenakan jaringan saraf tiruan radial basis function dapat mengolah bilangan prediksi dengan baik dengan hasil bilangan desimal. Sebelum dirubah ke dalam bentuk bilangan desimal atau data norm, maka data dikecilkan nilainya agar sistem jaringan saraf tiruan dapat mengenali dengan baik
pola bilangan yang akan dilatih. Dapat kita lihat di sini pada tabel parameter WST radial basis function. Dan di bawahnya ada di sebelahnya ada tabel hasil keakuratan pelatihan, dan di bawahnya adalah gambar daripada hasil pelatihan WST menggunakan software MATLAB ya. Oke, lanjut kita masuk ke analisa. Proyeksi kebutuhan energi Kota Semarang. Kebutuhan energi di Kota Semarang seperti pada tabel 2 atau tabel konsumsi energi listrik pada slide sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai tahun 2017 terjadi kenaikan atau pertumbuhan kebutuhan energi yaitu sebesar 1,09% untuk energi produksi MWH atau megawatt hour, dan kenaikan kebutuhan beban puncak megawatt sebesar 1,09%. Proyeksi kebutuhan untuk tahun 2018 sampai 2024 berdasarkan 4 faktor, yaitu faktor pelanggan listrik, daya tersambung, konsumsi energi, dan faktor PDRB di Kota Semarang. Perhitungan didasarkan keempat faktor tersebut, dalam hal ini melihat pertumbuhan pada masing-masing faktor per tahun. Berikut kita lihat bahwa berikut adalah perhitungan kebutuhan energi di Kota Semarang mencakup energi yang harus diproduksi. Dan saat beban puncak. Kita lihat di sini bahwa pada tabel data energi produksi dan beban puncak diketahui data energi tahun 2016 sampai 2017 dapat kita lihat di tabel ini. Lanjut, berdasarkan tabel ini kita ketahui bahwa energi yang diproduksi pada tahun 2017 meningkat sebesar 1,09% dan untuk beban puncak meningkat sebesar 1,09%. Dari data tersebut maka didapatkan kalkulasi untuk kebutuhan energi tahun 2018, yaitu energi produksi 2018 sama dengan P tambah E tambah D tambah PDRB per 4 kali P 2017. Dengan keterangannya di sini dapat kita lihat bahwa P merupakan rata-rata pertumbuhan pelanggan 2018, E adalah rata-rata pertumbuhan konsumsi energi 2018, D rata-rata pertumbuhan daya tersambung 2018, PDRB adalah rata-rata pertumbuhan PDRB 2018, dan EP 2017 adalah energi produksi tahun 2017. Oke, lanjut. Hasil proyeksi kebutuhan energi 2018 sampai 2024. Berdasarkan perhitungan, maka didapat hasil perhitungan proyeksi prediksi energi yang harus diproduksi dan beban puncak di Kota Semarang periode 2018 sampai 2024 dapat kita lihat seperti pada tabel berikut, mana merupakan tabel berikut ini merupakan hasil proyeksi tahun 2018 sampai 2024. Lanjut, berikut adalah gambar daripada grafik energi produksi dan grafik beban puncak. Dapat kita lihat di sini bahwa kedua grafik ini terjadinya peningkatan setiap tahun.
pada kedua grafik, baik itu energi produksi maupun grafik beban puncak. Oke, baiklah, masuk ke penutup. Jadi berdasarkan hasil pengujian dan analisa, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, pertumbuhan kebutuhan energi dan beban puncak sehubungan dengan pertumbuhan sektor pelanggan listrik, daya tersambung listrik, konsumsi energi listrik, dan pertumbuhan PDRB Kota Semarang. Yang kedua, kenaikan kebutuhan energi pada tahun 2018 mencapai 1,03%, pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan mencapai 1,5%, pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 1,09%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan 1,07%, dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 1,12%. Ketiga, dari hasil rata-rata proyeksi pelanggan listrik Kota Semarang pada 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, industri, bisnis, dan publik pada tahun 2018 sampai 2024. Yang paling tertinggi adalah sektor rumah tangga, dengan kenaikan rata-rata mencapai 1% per tahun. Yang keempat, dari hasil rata-rata daya tersambung Kota Semarang pada 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, industri, bisnis, dan publik pada tahun 2018 sampai 2023, yang tertinggi adalah sektor rumah tangga dengan rata-rata kenaikan di angka 0,9%, dan pada tahun 2024 yang tertinggi adalah sektor industri di angka 1,3%. Kelima, dari hasil rata-rata konsumsi energi Kota Semarang pada 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, industri, bisnis, dan publik pada tahun 2018 sampai 2024 didominasi oleh sektor rumah tangga dan industri dengan masing-masing kenaikan di angka 0,88% dan di angka 0,98%. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Dan ada sedikit tambahan, jadi adapun hal yang mungkin kita dapat pelajari daripada jurnal ini adalah perhitungan dengan metode ini didasarkan pada pengalaman empiris perencanaan penyedia listrik yang relatif sulit dilakukan, sehingga prediksi beban listrik ini dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan JST, radial basis function. Dan tambahan, mungkin ada hal yang dapat kita kembangkan dalam jurnal ini. Mungkin kedepannya dalam penelitian ini hasil akurasi model radial basis function mencapai 95%, dan mungkin kedepannya hasil akurasinya bisa semakin meningkat. Seperti itu ya. Ini untuk daftar pustakanya. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sebelumnya juga sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pembuat jurnal ini telah membuat saya menjadikan referensi sebagai bahan pembelajaran, menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat banyak pada umumnya, dan diri saya pribadi sendiri. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.